Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Lubis. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Perpustakaan. NIM saya 0601242048. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam lintas sejarah bangsa Indonesia. Menurut sejarah pada abad ke-7-12, itu bangsa Indonesia telah mendirikan satu kerajaan yang bernama Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera Selatan. Kemudian pada abad ke-13-16 itu bangsa Indonesia mendirikan satu kerajaan yang bernama Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur. Nah, kedua zaman kerajaan itu tersebut merupakan tonggak sejarah. Kenapa bisa dibilang tonggak sejarah? Karena pada masa itu bangsa Indonesia telah memenuhi syarat-syarat suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua zaman kerajaan itu merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi Nusantara. Nah, kedua zaman kerajaan itu juga mempunyai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Menurut Mr. Muhammad Yamin, negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh kerajaan-kerajaan lama. Karena kerajaan-kerajaan itu merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia itu terbentuknya melalui 3 tahap. Nah, tahap yang pertama ada zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra pada tahun 600 sampai dengan 1400. Tahap kedua itu ada di zaman Majapahit pada tahun 1293 hingga 1525. Nah, yang ketiga itu ada negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian era kemerdekaan. Nah, di situ ada Indonesia menjelang akhir penjajahan. Adapun penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung pada waktu menjelang akhir Perang Dunia II, dan setelah berakhir Perang Dunia tersebut, sebelumnya perlu kita ketahui, pemerintah Hindia Belanda yang menduduki Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya, pada tanggal 8 Maret 1942, akhirnya mereka pun menyerah kepada tentara Jepang yang menyerbu Indonesia. Dan semenjak saat itu, daerah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan tentara Jepang sebagai terra bellica, yang artinya daerah perang. Dan sejak saat itu habislah masa penjajahan Belanda di tanah air. Namun dimulai lagi dengan masa penjajahan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Pendaratan tentara Jepang ke Indonesia awal mulanya diterima oleh rakyat Indonesia dengan gembira. Bukan karena turunnya Belanda dan naiknya Jepang, malah melainkan waktu itu dapat dirasakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu butuh kesempatan untuk menyusun Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sempurna. Baiklah, kita akan memasuki Pancasila era Orde Lama. Setelah dijelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 itu ditetapkan dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam ayat 2, aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945 ini disebutkan bahwa dalam 6 bulan setelah permusyawaratan majelis itu dibentuk, maka majelis itu akan bersaing untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Dari aturan tambahan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa status Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya sementara. Pada tanggal 5 Juli 1959 dengan dekret Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950 di Indonesia. Ketentuan ayat 2 aturan tambahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan segera karena pada saat itu MPR belum dibentuk. MPRS dibentuk dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Kemudian, ketetapan nomor 20 MPRS 1966 telah dinyatakan bahwa dekret Presiden tersebut sebagai sumber tertib hukum bagi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita akan memasuki Pancasila era Orde Baru.
Nah, Pancasila era Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1966 setelah jatuhnya Orde Lama di bawah Presiden Soekarno dan berakhir pada tahun 1998 dengan mundurnya Presiden Soeharto. Era Orde Baru sering dikaitkan dengan kekuasaan otoriter dan militeristik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Baiklah, kita akan memasuki era reformasi. Era reformasi ini merupakan periode perubahan setelah runtuhnya era Orde Baru pada tahun 1998. Era reformasi ini melakukan perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Nah, era ini merupakan respon terhadap tuntutan masyarakat untuk lebih banyak transparansi, demokrasi, dan keadilan setelah mengalami pemerintah otoriter di bawah Soeharto. Segitu saja yang dapat saya jelaskan. Saya minta maaf jika saya ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.